Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM. Saya, Hasudin Mustaqim, akan membawakan beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, lambang koperasi, yang kedua, pengertian koperasi, dan yang ketiga, sejarah koperasi. Baiklah, saya akan mulai membahas dari pokok bahasan yang pertama, yaitu lambang koperasi. Seperti yang telah kita ketahui, lambang koperasi adalah berupa gambar pohon beringin yang telah digunakan sejak tahun 1947 sampai pada tahun 2013. Selanjutnya, lambang koperasi tersebut digantikan oleh lambang koperasi dengan gambar bunga teratai yang desainnya lebih minimalis dan modern. Lambang koperasi berupa gambar bunga teratai digunakan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Yang berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015, maka lambang koperasi berupa gambar pohon beringin kembali digunakan sampai sekarang. Pokok bahasan berikutnya adalah pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa itu koperasi? Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Untuk membangun sebuah koperasi, maka kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang isinya yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Penjelasannya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan politis. Mungkin kalian penasaran kenapa kita harus menggunakan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992? Oke, simak penjelasan saya. Ada 4 undang-undang yang telah mengatur koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Undang-undang ini lebih banyak menekankan koperasi sebagai gerakan politik, bukan sebagai gerakan ekonomi, sehingga menempatkan koperasi sebagai abdi partai politik dan mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Undang-undang ini mencoba mengembalikan koperasi kepada asasnya dan sendi dasar koperasi yang benar. Walaupun tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi undang-undang ini mampu melepaskan koperasi dari partai politik. Yang ketiga adalah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Perubahannya adalah dari segi definisi koperasi, keterkaitan koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kelembagaan pengelola, dan kesempatan koperasi untuk mengangkat pengelola dari non-anggota. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap lebih bersifat korporasi dibanding koperasi, sehingga tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Sehingga diputuskan untuk tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sampai terbentuknya undang-undang yang baru. Sejarah koperasi.
Pada tahun 1896, seorang pamong praja Patih Raden Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Setelah berkembang di negara Eropa, maka koperasi masuk ke Indonesia dan diperkenalkan oleh Raden Arya Atmaja tahun 1896. Beliau mendirikan bank untuk para priai. Yang kedua adalah Budi Utomo yang mencoba memajukan koperasi lewat koperasi konsumsi pada tahun 1908. Yang ketiga adalah Syarikat Islam tahun 1913 yang dengan bantuan modal mencoba mendirikan toko koperasi. Dan rentang tahun 1942 sampai tahun 1945 saat penjajah Jepang menduduki Indonesia, mereka mengubah nama koperasi ke dalam bahasa Jepang, yaitu Kumiai. Dan selain berubah nama menjadi Kumiai, fungsi koperasi juga berubah menjadi pengumpul barang keperluan perang untuk penjajah Jepang. Sehingga pada saat itu fungsi koperasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan setelah tahun 1946, koperasi kembali bangkit dan diadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya tahun 1947. Selanjutnya mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953 pada Kongres kedua Koperasi di Bandung. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi terdiri dari 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan diklat perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Adapun kelebihan koperasi adalah: yang pertama, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi dapat melakukan berbagai usaha di berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat. 3. Sisa hasil usaha yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. 4. Membantu membuka lapangan kerja. 5. Mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah. 6. Mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi. Di samping kelebihan, koperasi juga memiliki kelemahan, yaitu terdapat keterbatasan sumber daya manusia baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang perkoperasian. Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi. Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain. Modal koperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain. Itulah tadi materi perkuliahan pada pertemuan hari ini. Dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan dan saran, silakan disampaikan pada kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.